Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Nazma Maharani Putri. Saya merupakan mahasiswa aktif di Universitas Terbuka Bandung yang sedang menempuh pendidikan S1 Ilmu Komunikasi. Pada pagi yang cerah ini, saya akan membawakan sebuah pidato yang memiliki topik self-compassion atau kasih sayang terhadap diri sendiri. Di tengah tekanan akademik seperti tugas, ujian, maupun organisasi kampus, kita seringkali lupa untuk memperhatikan diri kita sendiri. Saya mengambil topik self-compassion karena saya merasa topik ini merupakan hal yang sangat penting bagi kehidupan kita sebagai mahasiswa. Maka dari itu, melalui pidato saya hari ini, saya berharap teman-teman dapat memahami pentingnya self-compassion dan belajar bagaimana cara penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Self-compassion atau kasih sayang terhadap diri sendiri merupakan sikap kebaikan terhadap diri sendiri dikala kita sedang menghadapi sebuah kesulitan atau menerima kekurangan dalam diri. Seseorang yang baru memasuki dunia perkuliahan akan mengalami perubahan besar dalam hidupnya. Biasanya perubahan yang terjadi adalah perubahan akademik seperti tugas, ujian yang berbeda dengan masa SMA. Lalu, gimana sih cara menerapkan self-compassion dalam kehidupan mahasiswa? Ada beberapa cara nih untuk menerapkan self-compassion dalam kehidupan bermahasiswa. Yang pertama, dengan tidak terlalu keras terhadap diri sendiri. Contohnya, di saat kita ujian dan mendapatkan nilai kita di bawah rata-rata, kita tidak boleh terlalu berlebihan dalam menyalahkan diri sendiri. Yang kedua, memberikan afirmasi positif terhadap diri sendiri. Contoh, dengan mengucapkan terima kasih kepada diri sendiri walaupun hanya dalam hati. Dan yang ketiga, memberi diri sendiri waktu untuk beristirahat. Dari ketiga hal tersebut dapat dijadikan teman-teman di sini sebagai contoh cara penerapan self-compassion. Saya pun pernah mengalami tekanan yang cukup berat ketika dihadapkan dengan tugas kuliah dan waktu kerja yang secara bersamaan. Saya merasa gagal ketika IPK dan nilai saya turun, lalu saya menerapkan self-compassion sehingga saya tidak terlalu menyalahkan diri saya secara berlebihan dan mulai memperbaiki kesalahan. Sekarang, saya merasa lebih tenang dan lebih percaya diri ketika harus menghadapi hal yang sama. Dari pengalaman saya yang tadi, saya berharap teman-teman di sini dapat terinspirasi dan mulai peduli serta sayang terhadap diri kita sendiri. Demikian pidato saya hari ini. Semoga teman-teman dapat memahami akan manfaat penerapan self-compassion, terutama dalam kehidupan bermahasiswa yang penuh dengan tekanan akademik dan juga tanggung jawab. Marilah kita menerapkan self-compassion untuk membuat diri kita lebih sehat secara mental, lebih percaya diri, dan selalu siap ketika harus menghadapi tantangan di kampus maupun di luar kampus. Atas perhatian dan waktunya, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.